kawan maritim, apa kabar? Kita jumpa lagi di YouTube channel Museum Maritim Indonesia dengan topik yang menarik, dan saya ditemani oleh Kak Marlin. Kak Marlin, ceritanya apa nih topik kali ini? Ya, hai kawan maritim, kali ini topiknya mengenai salah satu pelabuhan di daerah Jawa Tengah ya Bu. Nah, pelabuhan ini mungkin sebagian kawan maritim belum tahu nih ada keberadaan, kok ada pelabuhan di Jawa Tengah, bagian selatan, dan salah satu pelabuhan yang potensial pada zamannya. Oke, ya. Kita tahu bahwa sebagian besar pelabuhan itu berada di pantai utara Pulau Jawa. Dan hanya beberapa pelabuhan dan satu pelabuhan besar yang ada di jalur pantai selatan, yaitu Pelabuhan Cilacap. Nah, kenapa Pelabuhan Cilacap ini menjadi penting? Karena kalau kita lihat letak geografisnya itu terlindung dari pantai lepas, yaitu Samudra Indonesia dengan ombaknya yang besar, karena dilindungi dengan sebuah pulau, yaitu Pulau Nusa Kambangan. Itulah sebabnya kenapa Pelabuhan Cilacap ini menjadi salah satu pelabuhan penting, karena pada musim-musim tertentu Pelabuhan Cilacap ini tempat para kapal-kapal, baik kapal nelayan atau kapal-kapal dagang yang melalui jalur selatan itu tempat berlindung ketika ada cuaca yang ekstrim. Nah, seperti apa pelabuhan itu? Mari kita ikuti penjelasan dari Kak Marlin. Oke? Yuk, kawan maritim, ikuti Kak Marlin. Nah, kawan maritim, kali ini kita sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Lokasinya ada di Jawa Tengah bagian selatan. Pelabuhan Tanjung Intan yang dulunya dikenal dengan nama Pelabuhan Cilacap merupakan pelabuhan alami yang awalnya sudah dipakai oleh masyarakat Donan untuk beraktivitas sebagai nelayan ataupun tempat pembuatan garam. Pelabuhan ini baru dibuka secara resmi untuk pelayaran pada tahun 1847 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pembukaan Pelabuhan Cilacap ini sesuai dengan kebijakan sistem tanam paksa yang mulai diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sistem tanam paksa inilah menghasilkan produk pertanian untuk komoditas ekspor dengan hasil melimpah. Oh iya kawan maritim, hal menarik yang tidak kalah penting adalah letak geografisnya. Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap ini terletak di utara Pulau Nusa Kambangan, sehingga terlindungi dari ganasnya ombak Samudra Hindia. Pelabuhan ini memiliki kedalaman perairan di sekitar dermaga yang relatif tenang dan lebih mudah dilayari. Nah, kawan maritim, inilah yang membuat pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan yang aman bagi perahu ataupun kapal besar untuk berlabuh. Dengan berkembangnya Pelabuhan Cilacap, maka peningkatan sarana dan prasarana fisik kota Cilacap menjadi syarat utama yang harus diupayakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya adalah pembangunan stasiun kereta api dan jalur kereta api menuju Pelabuhan Cilacap. Kini, Pelabuhan Tanjung Intan masuk dalam pengelolaan Pelabuhan Indonesia Regional 3. Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap merupakan satu-satunya pelabuhan di pantai selatan Pulau Jawa
yang berstatus sebagai pelabuhan yang diusahakan. Di Pelabuhan Tanjung Intan ini terdapat 9 dermaga dengan panjang total 812,5 meter. Pelabuhan alam ini lebih sering melayani bongkar muat hasil pertanian seperti kedelai. Selain itu, juga bongkar muat batu bara dari kapal-kapal yang berlabuh untuk dimuat ke truk-truk dan dipergunakan untuk industri listrik di Pulau Jawa. Sarana dan prasarana pelabuhan terus ditingkatkan hingga kini, seperti dermaga, pergudangan, lapangan penumpukan, peralatan bongkar muat, ataupun fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Nah, kawan maritim, seperti beberapa pelabuhan tua lainnya yang dibangun pemerintah Hindia Belanda, terdapat benteng yang dibangun hampir berdekatan dengan pelabuhan. Ternyata di Cilacap juga ada loh. Dikenal dengan nama Benteng Pendem Cilacap, yang merupakan benteng pengamanan pelabuhan. Akan ada episode khusus ya untuk mengupas benteng ini. Untuk episode kali ini, sampai di sini dulu. Nah, kawan maritim, seru kan perjalanan kita di Pelabuhan Cilacap? Gimana, Bu? Aduh, luar biasa. Dan ini yang menarik tentunya karena ternyata Pelabuhan Cilacap ini termasuk salah satu pelabuhan penting di jalur selatan. Dan ternyata Belanda waktu itu, Hindia Belanda, bahkan VOC, dari sejak zaman VOC, mereka sudah memperhitungkan ini menjadi salah satu pelabuhan penting. Sehingga di sana pun juga ternyata Pelabuhan Cilacap itu juga dilengkapi dengan benteng pertahanan yang sampai sekarang masih ada. Jadi buat mereka kawan maritim yang ingin mengetahui lebih jauh, silakan datang ke Pelabuhan Cilacap dan melihat beberapa situs di sana peninggalan. Dan tentu Pelabuhan Cilacap sampai sekarang masih berfungsi. Jadi bukan hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga masih berfungsi sebagai pelabuhan sampai hari ini. Ya. Oke. Gimana kemarin? Oke, Bu. Kita akhiri dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, Bu. Ya. Untuk kita bisa melanjutkan program kita yang menarik tentang dunia kemaritiman dan kebaharian. Ya, serta dunia kepelabuhanan. Iya. Oke. Kamu, aku, cinta maritim. Kawan maritim,